Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan ketakwaanmu. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Besok harus menjadi muslim yang lebih baik lagi. Terus bulan depan harus lebih baik lagi. Dan Allah berpesan, jangan sekali-kali kamu meninggalkan dunia ini kecuali kamu telah menjadi muslim yang terbaik. Melalui mimbar ini dan diamini oleh bapak-bapak dan ibu yang terhormat, kita berdoa mudah-mudahan seluruh yang hadir ini sekarang memang belum terbaik, tetapi saya doakan besok ketika wafat menjadi muslim yang terbaik dan husnul khatimah. Hadirin sekalian, dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan satu hadis yang pendek. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal miraa wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu, rawahu Abu Dawud. Berdasar hadis ini ada 3 tempat pilihan nanti di surga. Terserah bapak-bapak memasuki atau memilih istana yang sebelah mana. Yang pertama, kata Rasulullah, aku menjamin, saya jamin, ada orang yang dimasukkan ke dalam surga di tepi-tepi surga, sudah di dalam surga, cuma sudah ada di dalamnya, cuma di tepi surga. Walaupun di tepi sudah enak, karena bau surga itu wanginya sekian ribu kilo itu sudah tercium. Hadirin sekalian, untuk siapa itu, kata Rasulullah, liman tarakal miraa wa in kana muhiqqan, orang yang tidak melanjutkan berbantah-bantah sekalipun dia merasa benar. Hadirin sekalian, ini bulan kedua, bulan kampanye untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPR dan DPD, memilih DPRD. Ikuti petunjuk Nabi ini. Jangan berdebat soal calon presiden, calon wakil presiden sampai menimbulkan permusuhan, kerenggangan. Stop perdebatan itu. Sekalipun engkau merasa benar, engkau memiliki data, stop. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai berbicara yang tidak benar. Oleh karena itu, kita tunjukkan bahwa kita muslim yang terbaik. Kita orang yang aktif berjamaah,
tunjukkan bahwa apa yang kita katakan itu mencerminkan bahwa kita ini orang yang banyak bersujud kepada Allah. Kalau ditanya engkau milih siapa, katakan itu rahasia. Berdasarkan apa? Jawab saja, berdasarkan istikharah saya, itu cukup. Dan ketika Anda melakukan itu, bapak-bapak sudah disediakan tempat istana di surga. Jika tukar pikiran tidak apa-apa, tetapi kalau sudah menimbulkan kerenggangan, nadanya sudah naik, subhanallah, stop, kata Rasulullah. Hentikan perdebatan, diskusi soal apa saja, sekalipun engkau merasa paling benar. Yang kedua, aku menjamin ada istana di dalam surga, di tengah surga. Untuk siapa? Kata Rasulullah, untuk orang yang tidak berbohong, tidak berdusta, sekalipun untuk bercanda. Saya ulang, untuk bercanda itu boleh. Nabi pun sering bercanda. Hidup tidak boleh kaku, harus lentur, nyaman. Suatu saat Rasulullah pernah berbicara dengan wanita tua. Kemudian Rasulullah mengatakan, nenek, di surga tidak ada orang seperti nenek ini. Nenek ini menangis, kemudian dipanggil Nabi. Kenapa nangis? Masa saya tidak bisa masuk surga? Siapa yang bilang tidak masuk surga? Besok di surga itu orang yang keriput itu dioperasi plastik dulu sehingga cantik-cantik, nggak ada yang keriput kayak nenek ini. Jadi nenek masuk surga, cuma sudah dirubah wajahnya, tersenyum. Itu canda Rasulullah, tidak apa-apa, tapi jangan mengandung yang bohong. Rasulullah juga pernah didatangi seorang wanita. Ya Rasulullah, saya ingin mengundang Anda ke rumah saya. Siapa namamu? Siapa nama suamimu? Ini. Oh iya, saya ingat. Suamimu itu yang matanya ada hitamnya itu. Loh enggak Nabi, suami saya itu sehat, matanya normal. Enggak, ada hitamnya mata suamimu itu. Dia lari menemui suaminya. Kemudian suaminya diberitahu tentang kata Rasulullah. Suaminya tertawa terbahak-bahak. Lihat, matamu sendiri ada hitamnya. Senyum. Yang tidak boleh itu berbicara, bercanda yang mengandung bohong. Orang tua mau bercanda sama anak dengan bohong, haram. Sebab itu sama dengan mendidik anak itu menjadi pembohong di kemudian hari. Dulu ada orang yang membawa binatang ternaknya, maunya diberi rumput tapi kemudian ditarik kembali. Kemudian oleh ahli hadis dikatakan, orang ini pernah bohong kepada hewan, maka orang ini tidak boleh berbicara tentang hadis. Hadirin sekalian, berapa kali orang masuk bui hanya karena bergurau soal bom. Aturan sudah ada, bergurau. Daripada bergurau begitu, baca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahul azim, la ilaha illallah. Kalau sudah masuk penjara, siapa yang menangis? Istrinya menangis karena nafkah itu digantungkan pada suami. Anaknya menangis, bikin susah. Berkali-kali Rasulullah itu memang benar. Rasulullah itu benar. Ikutilah petunjuk Rasulullah supaya kita jadi orang yang enak hidupnya. Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, bicaralah kecuali yang benar. Kalau tidak bisa, diam. Zikir kepada Allah. Terakhir, ada ruangan di surga yang tempatnya tidak di tepi, tidak di tengah, tapi di tengah yang teratas. Kata Rasulullah, siapa itu?
yang akan menempatinya. Rasulullah mengatakan itu disediakan orang yang akhlaknya kepada Allah baik, sering sholat jamaah, zikir kepada Allah, tidak mengeluh dengan keadaan, tetapi dia harus berjuang merubah keadaan, tetapi tidak mengeluh. Saya yakin kalau orang itu aktif berjamaah, sering zikir, tidak akan terjadi di antara kita ini jadi orang stres, kemudian membunuh istrinya, membunuh anaknya, bahkan memperkosa anaknya. Tidak mungkin terjadi, karena energi ketika kita berjalan ke masjid itu sebenarnya sama dengan merontokkan energi-energi negatif. Kita keluar itu seperti manusia baru. Akhlaknya yang baik kepada manusia, baik, menghargai, tidak melukai hati. Akhlak yang ketiga, orang yang baik itu akhlaknya kepada lingkungan, tidak boros, tas kresek. Itu bagian dari orang-orang yang disediakan di surga tertinggi. Sebab ketika kita boros air, sama dengan kita menyuramkan masa depan 100 tahun yang akan datang untuk anak-anak kita. Kalau kita kemudian seenaknya membuang tas kresek, boros, kemudian tanah tidak subur, lautan menjadi rusak, sama dengan menyuramkan masa depan orang sekian banyak. Jadi hadirin sekalian, tepat 10 menit tadi saya katakan, dan sekarang saya ulang kembali, ada 3 tempat di surga. Satu di tepi surga untuk orang yang menghentikan perdebatan sekalipun merasa benar. Yang kedua untuk orang yang tidak berbohong walaupun untuk bergurau, bercanda. Dan yang ketiga, istana yang tertinggi adalah surga untuk orang yang akhlaknya kepada Allah baik, kepada manusia baik, tak peduli agamanya. Dan yang ketiga, baik kepada lingkungannya. Mudah-mudahan yang hadir di sini masuk surga bisa memilih ketiga-tiganya itu, bila perlu langsung ke surga yang tertinggi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuk. Wahai Allah, berikan kepada kami, khususnya warga Surabaya, semua kemuliaan, kebahagiaan yang pernah Engkau berikan kepada para nabi, khususnya Nabi Muhammad. Wa na'udzubika min syarri masta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuk. Jauhkan kami dari segala hal yang Rasulmu meminta untuk dijauhkannya. Wa anta ja'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Jadikan takdir yang terjadi pada kami yakini itulah takdir yang terbaik untuk masa depan dunia dan akhirat kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al ayyamana ayyama Rasulillah wa layalana layala Rasulillah. Ya Allah, jadikan kami, khususnya pemimpin-pemimpin kami, siang harinya dibimbing oleh Rasulmu, malam harinya selalu mencium bau harum nabimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.
fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.